gue Ruben, founder dari Dapur Ruben. Gue Kania, yuk kita masuk yuk, ngobrol-ngobrol yuk. Let's go. Halo, nama saya Kania. Saya seorang pengusaha. Saya juga punya bisnis namanya Chicken Darling yang saya bangun di tahun 2013. Saya juga seorang ibu beranak 2 dan istrinya dia. Halo, gue Ruben, gue suaminya dia. Ternyata gue yang masak di Dapur Ruben. Dan kerjaan gue sehari-harinya kerja untuk salah satu perusahaan sosial media. Jadi sedikit tentang background gue lahir di Jakarta. Tapi sebagian besar hidup gue tinggal di luar negeri. Background study gue sebenarnya di dunia bisnis, finance, ekonomi, hal-hal yang mungkin cukup memboringkan. Tapi kalau kerjaan sehari-hari sih memang di teknologi. Udah 7 tahun kerja di teknologi, tapi kerja untuk bagian yang cukup serius dari area teknologi yang which is kebijakan publik atau public policy. Kalau aku juga kebetulan dari aku TK sampai kelas 2 SD ikut sama papa waktu itu sekolah S2 di Virginia di US. Jadi I spent around 4 or 5 years of my first pre-kindy sampai elementary school di Amerika. Terus pindah ke Jakarta, SD, SMP, SMA, sampai aku kuliah balik ke Australia. Aku sekolah di Australia, ambil media and communication. Akhirnya aku lama kerja broadcast, sekitar 10-15 tahun. Jadi produser, akhirnya aku resign, bangun bisnis sendiri gitu. Jadi ide awal dari Dapur Ruben itu kita nggak pernah mikir ini sebagai bisnis ya. Jadi itu by the way mungkin sedikit background, gue tuh hobi banget masak dari kecil gitu ya. Dan salah satu hal yang gue sering lakukan adalah suka posting masakan gue dengan hashtag Dapur Ruben dari berapa tahun yang lalu. Nah tapi semenjak adanya pandemi ini banyak sebenarnya yang request teman-teman, keluarga, lo tolong dong kalau masak, lo tolong di-record, atau lo masak, lo tolong sharing postingannya, resepnya, dan yang lain-lain. So, one thing led to another, ada mulai banyak yang suka dengan resep-resep gue. Gue ngeliat Kania banyak lakukan bakti sosial waktu itu, terus gue tiba-tiba dapat panggilan, kayak gue pengen lakukan suatu hal yang sama dengan masakan gue. Dan hal yang paling gampang adalah waktu itu gue mulai masak tiba-tiba untuk tenaga medis di rumah sakit, dan setiap weekend gue itu commit 1 hari di mana gue masak paling nggak 50 bento boxes untuk satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, dan itu ada 8 rumah sakit, akhirnya kita jalan 8 mingguan. 10 minggu. Oh, 10 minggu, jadi cukup lama. Nah setelah itu kita mikir, ini kayaknya bisa juga ya kalau misalnya kita mulai niatin jualan dikit-dikit. Kita iseng sih. Kita iseng. Ya udah, kita mulai jualan. Ternyata antusiasnya cukup overwhelming. Dan mulailah kita mulai naikin PO kita, kuantitasnya, frekuensinya, sampai sekarang yang tadinya kita masak di sini, di dapur sini, di belakang kita, sekarang kita udah ada dapur produksi sendiri yang produksi 6 hari seminggu. There you go. Gila sih, Nggak kerasa ya? So, ini dapur kita yang baru dibuat kurang lebih 3 bulan yang lalu. Misalnya mau ada take away, kita tinggal keluar lewat sini. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kita waktu itu try to be creative juga gitu. Gimana caranya kita bisa lebih produktif, bisa kreatif, bisa tetap happy, dan tentunya bisa menghasilkan sesuatu gitu. Walaupun pada saat itu motivasinya bukan uang semata ya gitu. Dan akhirnya aku pikir, well, you have a gift,
I mean, I have something yang bisa ini. Why don't we kawinin, ya kan? Karena aku orangnya suka jualan kan. You have a gift, you're basically talented, ya kan? He's gifted with all these crazy ideas about food. Dan aku pikir, yuk kita kawinin, yuk kita kolaborasi, and then make something out of it, sehingga itu bisa menjadi side hustle kita, gitu. Ya udah, akhirnya yang namanya so-called side hustle yang dari bulan Mei ini, tiba-tiba ya udah kayak gini, nggak kerasa sama sekali. Gitu. Gue sih ngelihatnya it's funny as well gitu, karena gue kan kerjaan gue itu dari dulu gue kerja di perusahaan-perusahaan besar, salah satu portfolio gue itu sebenarnya gimana caranya kita bisa membantu UMKM dari dulu gitu ya. Gue lewatin pelatihan, gue konsultan banyak UMKM, tapi ini gue baru pertama kalinya 4 bulan, 5 bulan terakhir ini benar-benar nyemplung langsung sebagai pengusaha UMKM. Maksudnya nggak completely pengusaha ya, karena kan gue barengan lo juga ya. But it's a whole new different experience ya kan. Dan ada apa ya? Kita ada adrenalinnya sendiri. Ada adrenalin yang beda. So this is like, ya, gue merasa semangat lagi sih, which is very good. Jujur itu buttermilk fried chicken itu menu salah satu favorit gue waktu gue growing dari kecil gitu ya. Dan mungkin favorit untuk banyak orang, terutama orang-orang di Indonesia, karena kita semua doyan goreng-gorengan, kita semua doyan yang basis ayam, tapi yang fried chicken yang ada umumnya itu hanya fried chicken yang ya kita biasa makan di restoran food chain yang umum lah. Jadi gue mungkin mau memperkenalkan buttermilk fried chicken yang gue waktu kecil pernah makan, itu kok rasanya tuh bisa bawa gue kembali kayak zaman dulu, ke masa lalu gitu kan. Jadi unsur nostalgic itu sih sangat penting buat gue kan. And basically just sharing, you know, what I love. Mungkin itu yang menjadi basisnya Dapur Ruben. Kita nggak akan jual atau bikin makanan yang kita sendiri nggak suka, atau makanan yang nggak punya sentimental values ke kita. Contohnya aja buttermilk fried chicken. Yeah, I mean everyone can make fried chicken. What's so special about fried chicken, ya kan? It's not rocket science juga buat bikin buttermilk fried chicken. Tapi his buttermilk fried chicken is completely different. Kenapa? Ya karena resepnya resep Ruben gitu kan. Dan kenapa? Karena Ruben punya cerita tersendiri sama si buttermilk fried chicken itu. Dia hidup, tumbuh, makan itu dari dia kecil gitu. Jadi dia punya specific taste gitu sama si the right buttermilk fried chicken based on his standard gitu. Kalau rasa apa yang mau ditonjolkan, ada beberapa faktor ya. Pasti kalau kita ngomong ayam, jadi layer rasanya itu tuh ada berlapis-lapis gitu ya. It's actually, orang tuh banyak yang bilang tuh ayam itu is the easiest meat to cook, dan itu benar gitu ya. Tapi how do you actually make something yang dari so simple complicated, itu sebenarnya sangat sulit gitu ya. Jadi kalau misalnya gue harus menjelaskan buttermilk fried chickennya gue itu seperti apa, mungkin dari tekstur dulu. You have the crunchiness di atasnya gitu kan, tapi crunchiness-nya itu berhenti di atas kulitnya. Anything that goes underneath it itu sangat moist, dan itu yang menurut gue tuh unsur dari buttermilk fried chicken yang mungkin nggak bisa dapat dari tipe-tipe fried chicken yang lain. Jadi combination antara moist and then crispiness itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin lapisan dari apa yang kita rasakan di lidahnya gitu. So it's a combination of mungkin balance dari jenis beberapa macam spices dan yang chili juga gitu. Jadi yang kita selalu bilang ke orang-orang, kalau lo bener-bener mau ngerasain buttermilk fried chickennya gue, yang lo harus lakukan adalah lo harus makan as is tanpa bumbunya dulu, right? Nah, benar-benar serap, like really understand what it actually tastes like. Jujur, the dip and the sauce itu, this is purely creationnya kita sendiri, yang sebenarnya tuh di buttermilk fried chicken yang umumnya kita temukan di US itu sebenarnya nggak ada sauce seperti ini. But this is mungkin adalah reflection dari karena kita suka makan, kita suka traveling, dan unsurnya, dan kita kebetulan big fans of like makanan yang pedas, campur ada coriander, ada unsur freshness, so we actually combine it in there. Tapi ternyata the chicken and the sauce itu benar-benar
perkawinan yang sangat indah sekali. Iya. Dangdut lu. Waktu dia bikin buttermilk fried chicken and we decided to make the extra sauce is because we try to accommodate with Indonesian preference yang senang banget segala macam makan pakai saus ya kan. Kayak makan fried chicken, makan kentang goreng, makan apa. Kayaknya kalau nggak ada sambal, mayo apa tuh kayak kurang afdol gitu ya. Tapi benar, kita selalu bilang sama orang-orang kalau lo makan buttermilk fried chicken kita sampai bikin videonya tuh. Makan ayamnya dulu ya, rasain dulu karena that's the masterpiece, that's the work of art. And then baru try the second or the third bite with the sauce. Tapi jangan langsung with the sauce because it's gonna overpower the chicken. So eat the chicken first, enjoy it, devour it, and then try it with the sauce karena itu langsung kick to a next level gitu. Gue brand ambassador. Boleh. So menunya perlahan-lahan selalu kita expand gitu ya. Tapi karena kita juga sadar ini tahapnya masih UMKM, jadi kita tuh nggak mau langsung semua orang harus dibanjirin dengan menu yang beragam gitu ya. Jadi tentu kita punya buttermilk fried chicken untuk saat ini sebagai bintang utamanya. Terus kita baru launch, actually menu keduanya kita nggak nyangka adalah tteokbokki. Alasan kenapa gue masak tteokbokki itu karena gue tuh sering masakin Kania tteokbokki di tengah malam. Kalau dia lagi montong dan drakor gitu kan, gue harus masakin tteokbokki. Terus tiba-tiba that was the second menu. Nah setelah itu dan yang ketiga chicken burger. Chicken burger kita, so we make our turunan dari buttermilk fried chicken kita itu, kita make our own buttermilk gourmet burger pakai brioche, and then it has a chili ranch dressing, avocado. Karena kan gini, kita kan menjalankan bisnis ini kan sebagai creative outletnya kita. Jadi one of the thing yang gue mau lakukan adalah gue jujur nggak mau bisnis ini we treat it as really like a real business, karena kalau misalnya gue terlalu treat sebagai real business, gue takutnya it's not fun, dan gue tuh juga nggak bisa gunakan dapur gue sebagai creative outlet. So I just wanna make sure kita ada balance di kedua itu sih. Mungkin kalau gue memang sebenarnya udah lama punya mimpi pengen buka restoran ya, kayak bistro atau cafe kecil tuh sebenarnya emang udah lama gitu kan. Tapi kalau mimpi sebesar Ruben, gue belum seambisius itu. Maybe there will be one day. Tapi for now, I'm quite happy with the progress that we make. Karena buat gue, mungkin karena gue udah jalanin bisnis 8 tahun kali ya. Gue udah pernah jatuh bangun, gagal, dan gue udah ngerasain segala hal. Jadi gue sekarang berusaha untuk kayak take it slow aja, keep your feet on the ground, you know, just because we get all this support and all this overwhelming attention, tapi we need to be ourselves gitu, jangan sampai get carried away with the euphoria, and then because the demand is so big and then we wanna crush it. Gue lebih tipikal orang yang reflect inside gitu, kayak are we enjoying this, is this good, is the quality control terjaga, is the food okay? You know, is everyone happy? Is the team healthy? So I think my job here is to keep his feet on the ground, ya kan? Supaya dia nggak terlalu kayak rushing gitu kan. Tapi ya of course lah, wajar. Kamu baru entrepreneur baru tahun ini kan. Jadi the euphoria gue bisa ngerti gitu. So, there you go. Gitu deh. Jangan lupa like, comment, subscribe di channelnya Two Rubbers Karetnya 2.